Selamat siang, Prof. Gatot. Saya Arya Satya. Saya ingin menjelaskan gambaran umum laporan keuangan atau financial statement dari PT Atlas Resource Tbk. Penjelasan ini akan mencakup posisi keuangan, kinerja perusahaan, arus kas, serta kaitannya dengan karakteristik industri pertambangan dan juga hasil audit independen. Pertama, kita akan menjelaskan dulu apa itu profil singkatnya dari PT Atlas. PT Atlas Resource Tbk merupakan perusahaan terbuka yang bergerak di bidang pertambangan batu bara beserta kegiatan pendukung. Perusahaan ini menjalankan kegiatan operasional oleh yang berlokasi sebagai perusahaan pertambangan. Sebagai perusahaan pertambangan, aktivitas usaha PT Atlas Resource sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga batu bara global, kebijakan pemerintah, serta kondisi ekonomi global. Pada tahun 2022 dan 2023, perusahaan masih menghadapi berbagai tantangan seperti peningkatan biaya operasional, serta kewajiban jangka panjang terkait reklamasi tambang. Kondisi ini menyebabkan laporan keuangan perusahaan banyak menyebabkan estimasi dan juga asumsi yang memerlukan pertimbangan profesional dan juga manajemen. Eh, Laporan keuangan PT Atlas Resource disusun untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan, kerja usaha, serta arus kas perusahaan dalam satu periode akuntansi. Laporan keuangan ini telah diaudit oleh auditor independen dan juga disusun dengan standar akuntansi keuangan Indonesia, sehingga dapat digunakan oleh investor, kreditor, serta pemangku kepentingan lainnya. Laporan posisi keuangan atau neraca. Pertama kita lihat laporan posisi keuangan atau neraca. Neraca menggambarkan posisi aset, liabilitas, dan juga ekuitas perusahaan pada akhir periode pelaporan. Aset dari PT Atlas didominasi oleh aset yang lancar, khususnya aset pertambangan seperti properti, alat berat, infrastruktur pendukung. Nilai aset ini sangat dipengaruhi oleh estimasi cadangan batubara, harga komoditas, serta proyeksi arus kas masa depan. Karena sifat industri pertambangan, aset ini memiliki risiko penurunan nilai atau depresiasi, yang kemudian menjadi perhatian utama auditor dalam key audit matters. Dari sisi liabilitas, perusahaan memiliki kewajiban jangka panjang yang cukup signifikan, terutama terkait kewajiban reklamasi dan juga pasca tambang. Kewajiban ini mencerminkan tanggung jawab perusahaan untuk memulihkan lingkungan setelah aktivitas proses pertambangan berakhir. Ekuitas. Ekuitas mencerminkan hak pemegang saham yang dipengaruhi oleh hasil kinerja usaha perusahaan serta akumulasi laba atau rugi tahun-tahun sebelumnya. Lalu ada laporan laba rugi dan juga penghasilan komprehensif. Adalah laporan laba rugi yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama satu periode. Pendapatan PT Atlas Resource terutama berasal dari penjualan batu bara. Kinerja laba perusahaan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga batu bara global, volume produksi, serta biaya operasional. Pada industri pertambangan, biaya produksi, depresiasi aset tambang, serta beban reklamasi memiliki porsi yang besar. Oleh karena itu, meskipun pendapatan biaya terlihat tinggi, laba bersih tetap bergantung pada efisiensi operasional serta pengelolaan biaya. Lalu ada laporan arus kas. Laporan arus kas menjelaskan bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan kas selama periode berjalan. Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan inti perusahaan dalam menghasilkan kas dari kegiatan pertambangan. Arus kas operasi yang positif menandakan bahwa bisnis utama perusahaan masih mampu mendukung operasional. Lalu yang kedua ada arus kas investasi. Arus kas investasi biasanya berkaitan dengan pembelian atau pelepasan aset tambang dan juga alat berat. Pada perusahaan pertambangan, arus kas ini cenderung lebih fluktuatif dan juga bernilai besar. Arus kas pendanaan. Arus kas pendanaan mencerminkan hubungan perusahaan dengan kreditur dan juga investor, seperti penerimaan pinjaman atau pembayaran kewajiban. Lalu yang kelima ada catatan atas laporan keuangan dan juga estimasi penting. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang sangat penting karena menjelaskan kebijakan akuntansi dan juga asumsi manajemen. Pada PT Atlas, catatan keuangan banyak memulai estimasi signifikan seperti penurunan nilai aset pertambangan, estimasi cadangan batubara, dan juga kewajiban reklamasi. Tingginya penggunaan estimasi ini menjadi alasan utama auditor menetapkan area tersebut sebagai key audit matters. Lalu yang terakhir ada keterkaitan dengan laporan audit. Berdasarkan laporan auditor independen,
PT Atlas memperoleh opini wajar tanpa modifikasian. Artinya, secara keseluruhan, laporan keuangan disediakan secara wajar tanpa diubah-ubah sesuai standar yang berlaku. Sebagai kesimpulannya, laporan PT Atlas New Source menggunakan karakteristik khas perusahaan pertambangan yaitu dominasi aset jangka panjang, kewajiban reklamasi yang signifikan, serta ketergantungan pada estimasi akuntansi. Meskipun memperoleh opini wajar tanpa modifikasian, penggunaan laporan keuangan tetap perlu memahami risiko industri dan juga asumsi manajemen yang mendasari angka-angka dalam laporan keuangan. Dengan memahami financial statement secara menyeluruh, investor serta pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan yang lebih rasional dan berbasis informasi. Ini untuk financial statementnya tahun 2023 dan juga 2024. Sekian, terima kasih.